lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat datang di Oda Etam. Katanya, calon kuat ibu kota negara baru ada di sini. Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebagian besar wilayah ini masih berupa hutan, yakni hutan lindung dengan segala keanekaragaman hayatinya, ataupun hutan produksi dengan segala aktivitasnya. Wilayah ini hampir 3 kali lipat dari luas Jakarta. Meski wacana perpindahan ibu kota telah ada sejak lama, namun sudah tepatkah pemilihan wilayahnya? Dan bagaimana dengan nasib Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia? Ini jalur menuju kawasan ibu kota baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Meski jalan provinsi, namun hanya sedikit yang beraspal mulus. Kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati karena jalanan berlubang dan penuh debu. Jalan ini lebih sering dilintasi truk besar bermuatan minyak dan kelapa sawit. Sejak tahun 1975, Sepaku menjadi wilayah transmigrasi. Sampai sekarang, warga asal Pulau Jawa dan Sulawesi hidup berdampingan. Mereka rata-rata menjadi petani. Pintu gerbang utama menuju kawasan ini melalui Pelabuhan Benua Taka di Kecamatan Penajam yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten PPU. Berikutnya adalah Samboja yang berada di Kutai Kartanegara. Tak jauh berbeda dengan Sepaku, 75% jalan di wilayah ini belum beraspal. Samboja memiliki kelebihan dibanding Sepaku, yakni akses bandara yang lebih cepat. Jarak Samboja menuju Bandara Sepinggang Balikpapan hanya 42,5 km. Sementara jarak menuju Bandara Pranoto di Samarinda 101 km, namun dengan akses jalan yang lebih bagus. Daerah ini juga dilalui jalan tol Balikpapan Samarinda. Diperkirakan di Samboja inilah posisi pusat pemerintahan ibu kota baru. Secara bertahap akan dibangun istana negara dan kantor lembaga eksekutif, gedung DPR MPR, hingga bangunan strategis TNI Polri. Selain terletak tepat di tengah Indonesia dan diyakini minim dari ancaman bencana, Samboja dan Sepaku berada dekat kota berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. Namun, keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan itu diprotes sejumlah pemerhati lingkungan. Dari sisi lingkungan hidup, LSM khawatir pembukaan lahan untuk ibu kota akan merusak hutan lindung. Belum lagi masalah lahan tambang yang mengepung wilayah ibu kota baru itu. Sejauh ini saja, restorasi lahan tambang di Kaltim kerap dilupakan. Bicara soal itu ya, kami menilai lebih baik dipikir ulang untuk mengenai penempatan ibu kota di Kaltim gitu loh. Karena kondisi kerusakan lingkungan di Kaltim saja sudah parah, Pak. Jangan lagi ditambah dengan memindahkan permasalahan Jakarta, ibu kota, ke Kaltim gitu loh.
Namun pemerintah menegaskan pembangunan ibu kota tidak akan merusak hutan lindung. Pemerintah mencanangkan konsep Forest City dengan penerapan ruang terbuka hijau minimal 50% dari total luas area. Namanya kerusakan alam ini tidak bisa dihindari. Manusia tidak merusaknya, alam akan merusak sendiri dirinya. Benar. Tidak ada yang abadi. Cuma kaidah-kaidah lingkungan kita harus taati. Dan saya menyadari bahwa dan sangat memahami ketika ada ahli lingkungan, ada LSM lingkungan, ada yang kontra. Itu biasa. Sementara dari kajian ekonomi, terdapat pandangan berbeda terkait dampak pemindahan ibu kota. Para peneliti Indef menilai di tengah kondisi ekonomi saat ini, pemindahan ibu kota bukanlah solusi tepat. Lagi pula, berdasarkan kajian Indef, pemindahan ibu kota tidak berdampak signifikan terhadap niat awal untuk pemerataan pembangunan. Kalimantan Timur adalah provinsi yang keterkaitan antar sektornya maupun antar regionalnya plus antar pulaunya juga lemah, sehingga pemerataan itu terhadap wilayah-wilayah yang tidak hanya di dalam Borneo Island atau di Pulau Kalimantan, juga terhadap pulau-pulau di luar itu juga sangat lemah. Nah, di sisi lain, Bappenas menilai dampak ekonomi pemindahan ibu kota memang tidak akan serta-merta terasa. Kalau melihat dampak dari perpindahan ibu kota, tidak bisa melihat hanya dampak pada setahun 2 tahun pertama, ya. Dampak harus dilihat ada jangka pendek, menengah, panjang. Nah, kalau melihat pengalaman di Brasilia misalkan, ketika dipindah pertama kali mungkin kelihatannya tidak ada dampak karena penduduknya cuma 130.000 pada tahun 60 ketika pindah. Tapi tahun 2019, kota itu sudah menjadi kota ketiga terbesar, pusat ekonomi di wilayah Amazon, pedalaman Brasil, dan penduduknya sudah 4,5 juta. Jadi otomatis makin panjang umur kota tersebut, dampak ekonominya makin lama makin besar. Pemindahan ibu kota ini diperkirakan menelan biaya hingga 466 triliun rupiah. Namun hanya 19,2% saja yang dibiayai oleh APBN. Sisanya menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha serta swasta. Bagi warga pesisir Samboja, pemindahan ibu kota ke kampung halaman mereka tak hanya menjadi harapan perbaikan hidup, tapi juga menyimpan bayang-bayang ancaman. Mulai dari penggusuran hingga persoalan keamanan dan kriminalitas. Kayaknya nggak senang. Nggak senang lah banyak isu-isu begini. Apabila ada ibu kota kan ada pembongkaran. Kita ini yang orang kecil kan bisa digusur kah, di apakah. Ya tapi kayaknya kerusuhan di mana-mana deh. Kita kan lihat dari ibu kota. Nonton di TV kalau ada kerusuhan apa mesti di tempat istana kan. Namun, bagi sebagian warga lainnya, status ibu kota diharapkan bisa mengubah nasib mereka, terutama terkait akses pendidikan yang layak dan murah. Kalau saya sih bagus kalau pindah di sini. Kenapa tuh? Kenapa jadi bagus? Bagus karena anak-anak seperti ini nanti dia mau sekolah ini yang tinggi, siapa tahu dia bisa berjabat. Oh iya, pasti senang. Karenanya, pemerintah diminta untuk lebih detail mengkaji segala dampak yang mungkin timbul. Bukan hanya dalam 5 atau 10 tahun mendatang, namun puluhan tahun ke depan. Agar tak sekedar memindahkan kejamnya ibu kota ke lokasi baru.